أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala alihi. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di sore yang mendung ini kita masih bersama-sama melaksanakan sholat asar. Mudah-mudahan ibadah kita asar tadi, zuhur tadi, dan ibadah-ibadah sebelumnya dan juga yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita mulai dengan baca suratul Fatihah yang kita nyatakan diri pribadi kita dan keluarga kita, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga Allah hindari dari musibah dan bencana. Ya. Amin. Yang terkena bencana Allah berikan ganti yang lebih baik lagi. Amin. Allah berikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin. Untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa li kulli nabiyin salihah. Al-Fatihah. Dan juga Al-Fatihah buat pengarang kitab Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Maribari. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Berinfak di waktu lapang maupun sempit. Waktu lapang itu Allah yang nakdirin, waktu sempit pun Allah yang nakdirin juga. Ya, semua sudah takdir Allah. Ya, yang dapat grand prize sudah takdir Allah. Yang dapat door prize sudah takdir Allah. Yang nggak dapat Udah takdir Allah juga. Ya, mereka yang dapat grand prize Allah anggap lebih pantas. Yang dapat door prize Allah anggap lebih pantas. Kita pun yang nggak dapat pantas juga nggak dapat. Pantas nggak dapat. Pantas nggak dapat. Ya, saja nggak. Ya. Husnuzon aja ya. Mungkin yang nggak dapat Allah anggap lebih mampu. Ya, gitu ya. Amin. Allah anggap lebih mapan gitu ya. Menghibur. Iya, apa kayak yang penting positive thinking ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ini menahan amarah. Menahan amarah. Kita pernah yang namanya punya amarah atau marah dah, ya. Marah kita punya. Anak kecil bisa marah. Dewasa bisa marah. Orang tua pun bisa marah. Semua ya bisa marah. Apakah ada yang pakai belajar marah? Ya,
ada mungkin ya teman sekian persen, selebihnya udah naluri ya. Binatang, manusia itu sudah naluri, bisa sendiri marah. Mencaci bisa sendiri, gibah apalagi udah pintar duluan tanpa dibilangin ya. Hal-hal yang buruk biasanya tanpa diajari sudah bisa duluan. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang susah. Marah gampang. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah itu susah, kemudian memaafkan juga susah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi menahan amarah itu kebaikan, kemudian memaafkan orang itu kebaikan. Nah, apa balasannya? Ya, cinta Allah. Wah, kalau Allah udah cinta, apa aja dikasih ya. Kayak kita dah cinta sama istri kita, sama perempuan dah. Sama perempuan ya cintanya ya, sama perempuan kita. Iya, ada kali mulu. Iya. Itu. Nah, ini tadi kita sebut Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Malibar, orang India. Bahasa Arabnya marah itu godom. Ya, marah. Godom. La taghdab walakal jannah. Nah, itu ya. La taghdab walakal jannah, jangan marah, maka balasannya bagimu adalah surga. Itu teori ya. Prakteknya susah. Kalau udah marah, udah. Makanya marah nggak dibilangin caranya, tapi bagaimana meredamnya. Nah, di sini di kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari di halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah, nafa'ani wa nafakum bi ulumi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Udah 10 menit. Tambah 7 menit dah. Akhrajahu al-Baihaqi, telah mengeluarkan hadis Imam Baihaqi wa Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir. Telepon lagi. Halo. Bacanya saat ini. Ya. Ya, biar dia yang membaca itu. Ada. Bisa yuk. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muawiyah, hai Muawiyah, ini sahabat Nabi, termasuk kita juga nih ya, umat Nabi. Iyyaka wal ghadabu, takutlah kamu akan marah. Kita kalau marah takut nih, kita akan sifat marah ya. Jangan sampai kita marah, maksudnya begitu. Fa innal ghadaba, karena sesungguhnya marah itu merusak iman. Yusidul iman. Salah satu yang merusak iman, banyak makan. Kemudian yang mengeraskan hati, banyak banyak makan. Ya, merusak iman. Oh. Jadi marah itu bisa merusak iman kita nih. Kama yusidus sabro al-asala, sebagaimana dia merusak kesabaran dan rasa sayang. Jadi kalau udah marah, rasa sayang kita hilang. Sama siapapun yang kita cintai, kalau kita udah marah, mau hilang bisa. Wal kharaiti, dan dari hadis riwayat dari Imam Kharaiti, jarang kita dengar nih Imam Kharaiti. Iyyakum wal baghdha fa innaha al haliqatu, takutlah kalian akan halnya saling membenci. Fa innaha, karena sesungguhnya al baghdha itu, saling membenci itu, al haliqatu, dapat mengunduli iman. Bisa mengunduli iman, memangkas iman kita nih. Jadi tadi yang pertama, yang merusak iman adalah rasa marah, dan juga yang mengunduli iman rasa marah juga. Hati-hati nih, iman kita diserang sama dia. Padahal marah doang. Ada yang hobi marah? Ada.
yang dari kecilnya marah, ada demen banget marah. Temperamen namanya ya. Bukan Abdurrahman ya, temperamen ya. Atau dua jenis makanan tuh, tempe sama ramen. Iya benar. Wa Ibnu Syahin dan hadis riwayat Ibnu Syahin. Yaqulullahu jadi fa'il, Allahu jadi fa'il, yaqulullahu. Nah, begitu ya. Kalau baca kita begitu tuh, yaqulu fi'il. Allahu fa'il. Berarti Allah bacanya bukan Allah. Nasron, pertolongan. Nasro ini dua pertolongan. Berarti teman kita namanya Nasro ini berarti dua pertolongan. Itu namanya masdar. Iya. Kata dasar. Nasrani. Nasrani itu bahasa Indonesia. Oh, beda. Ini Nasro ini dua pertolongan. Nasron satu pertolongan, pertolongan ya. Nasron pertolongan, Nasro ini dua pertolongan. Ya Allahu bersabda berarti ini. Bersabda siapa Allah? Allah bersabda, ya benar Adam, ibnu Adam. Allah berfirman, Allah berfirman. Iya, Allah berfirman. Tadi apa bilang? Bersabda. Ya Allah berfirman, ya benar Adam, anak Adam. Udhkurni hina taghdab, adhkurka hina aghdab, wala umhikuka fiman umhiku. Hei anak Adam, ingatlah ketika engkau marah. Ingatlah aku ketika engkau marah. Jadi kalau kita lagi marah, ingat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Ingat Allah dah ketika udah marah nih. Marah banget sama orang nih. Ya. Mungkin dicengin mulu ya, marah. Ya. Ya. Atau kita marah nih sama perusahaan, ya Allah enggak dapat door prize gitu ya. Ya Allah, sekalian iman kecil ya Allah. Udah marah ya, ingat Allah aja dah, banyakin zikir. Ini kata Allah ya. Zikir. Ya, ingat Allah ketika engkau marah. Maka ketika aku marah ya, Allah membinasakan orang. Ketika Allah marah nih, abghadu, ketika aku marah, wala umhikuka, aku tidak akan membinasakanmu, fiman umhiku, bagi orang yang aku binasakan. Allah lagi murka nih. Allah lagi murka. Misalkan ya, dikasih bencana, tapi bagi orang yang emang biasa marah kemudian dia ingat Allah, Allah akan ingat dia. Artinya dia doang yang selamat nih. Nah, mungkin ya di setiap bencana ada aja nih yang selamat orang, entah satu orang, dua orang. Mungkin ya dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika dia marah, dia ingat Allah. Jadi ketika bencana Allah timpakan kepada suatu tempat ataupun suatu kaum, ya, kalau kita ingat Allah, Allah nggak bakal memurkai kita. Ya. Yang dikasih bencana sama Allah, kita nggak. Ya. Begitu juga Jakarta ya, wilayahnya di bawah laut. Kenapa nggak kena bencana? Mungkin masih banyak yang mengingat Allah, zikir kepada Allah. Gitu. Kalau isinya kita doang mah ya Allah. Ya, kemudian wal Hakim dan hadis dari Imam Hakim. Innal ghadaba misamun minan nari jahannam. Yad'u Allahu ala niyati ahadikum. Dan hadis dari Imam Hakim, sesungguhnya al-ghadabu marah, misamun itu alat patri minan nari jahannam, dari neraka jahanam. Marah itu alat patri, ya, alat patri dari neraka jahanam. Ya. Yad'uhu yang Allah letakkan, yad'uhu Allahu yang Allah letakkan ala niyati ahadikum, pada perasaan kalian semua. Jadi kalau yang namanya marah itu adalah sebagai alat pemantik ya, yang Allah taruh di perasaan kita, di perasaan kita.
Kemudian idza ghadaba ihmarat ainuhu wa irbada wajhu wa in tafakhat audaju. Jika seseorang itu marah, maka merah matanya gitu. Nah, ini nih yang kita sering lihat ya di depan kaca. Yang sering kita lihat kalau orang marah matanya merah ya. Karena udah ada alat patrik yang Allah simpen di dalam perasaan setiap manusia. Kemudian burem atau serem wajahnya, matanya merah, mukanya serem. Kemudian mengeras ototnya tuh, otot. Marah kan, matanya merah, mukanya serem, ototnya nih, ya, otot muka, otot tangan, giginya kuning. Saya gitu ya. Itu kata Nabi ya. Kenapa matanya merah? Itu Allah taruh alat bateri. Kalau ketika kita marah itu nyala tuh ya. Makanya mata merah ya. Gak ada kan mata terbalik pas marah, gak ada. Adanya mata merah ya. Nah terakhir Wat Tirmizi dan hadis riwayat Imam Tirmizi, linnari babun ya. Di neraka itu ada satu pintu, la yadkhuluhu illa man syafa ghaidu bi sakhatillahi. Tidak akan masuk ke dalam pintu neraka itu kecuali orang yang memuaskan marahnya dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nggak bakal masuk ke satu pintu di dalam neraka kecuali orang yang doyan marah. Ya, kalau orang yang doyan marah, nah itu ada pintu khusus buat dia. Wa Tabrani dan hadis Imam Tabrani, man dafa ghadabahu dafa'allahu anhu azabahu. Barang siapa yang dapat menahan marahnya, tuh, ya, siapa yang dapat menahan marahnya, ya mudah-mudahan kita semua ya dapat menahan marahnya, khususnya sama orang terdekat, sama istri, sama anak ya. Kalau sama anak kan marah, anak jarang lawan, apalagi anak masih kecil ya. Sumpah serapah dari kita. Jangan sampai. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya, Allah akan menahan darinya akan azabnya. Tuh. Azab Allah tahan. Kenapa? Karena sebab kita menahan amarah kita. Wa Ahmad wa Abu Daud dan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, annal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Wa syaitanu khuliqa minan nari, dan adapun syaitan itu diciptakan dari api neraka. Wa inna ma yudfa'u bil ma'in naru fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Wa Tabrani law yaqulu ahaduhum idza ghadaba a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ghaidahu. Marah itu dari setan, dan setan itu tercipta atau dibuat dari api neraka, dan sesungguhnya akan mati itu dengan air. Maka jika marah salah satu dari kalian, falyatawadda, maka berwudulah. Salah seorang dari kalian maka berwudulah. Jadi cara menahan marah itu pertama dengan berwudu. Air nggak ada, minimal kalau lagi kita marah posisi duduk, ubah posisi, ya. Makanya nih ya, kalau ada yang berantem nih, ada yang tawuran, itu paling efektif diguyur. Makanya itu apa namanya? Mobil-mobil itu belang. Polisi apa namanya? Water cannon. Nah itu mungkin dari sini kalau ya tawaduk maka wudu lah tuh. Kalau yang marah guyur aja udah. Kucing nih enak paling enak. Iya, yang nemo. Kucing paling enak nih, lagi berantem nih kita guyur aja. Abur dia. Orang gitu ya, lagi marah nih, lagi berantem,
Buyur aja kan. Di TV saya yang berantem saya siram biru. Istri barang penting. Istilahnya diguyur. Biasa-biasanya kalau berantem kita guyur aja berdua nih. Oh iya benar. Itu rumah tangga saya di kampung. Dan hadis Imam Tabrani, jikalau berkata salah seorang dari kalian idza ghadaba, jika marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau kita marah, maka dzahaba anhu, pergi darinya, aba ghaiduhu, marahnya. Ya, ubah posisi ya. Nah, ubah posisi kalau kita marah itu salah satu mereda marah gitu ya. Gitu ya. Jadi bab tentang marah dan cara mengatasi marah. Sesi selanjutnya bertanya silakan. Udah ya? Yang mau bertanya silakan. Yang mau pulang silakan. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kita terhindar ya dari rasa marah. Amin. Dan Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan tercela, marah, ngomongin orang, adu domba dan segala macam. Kecil. Itu ayam. Adu domba kecil karena adu kebo gede. Sekian, kita tutup dengan doa tabarakallahu Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.